Jadikanlah semua yang masuk ke telingamu adalah semangat, baik itu cibiran ataupun nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, semua siap. Yang di bayanan senyum sayang, senyum sayang. Oke, good, pintar, pintar. Oke, muat semua. Tangannya boleh begini, sayang, cintaku. Oke, senyum, senyum terbaik, senyum terbaik. Oke. 3. Gak usah. Lagi. Kemarin tuh ada yang nulis di kolom komen, Bun Ai ceritain dong awal punya TK. Sebenarnya kalau ngomongin perjalanan itu pasti banyak tangis dan air mata, tapi nggak sedikit juga suka dan cita. Nah kalau ngomongin TK ini tuh dibangun atas imajiner Bun Ai sewaktu Rafa itu TK. Jadi waktu Rafa TK, Rafa itu cenderung anak yang pemalu, sehingga Bun Ai itu kayak harus nemenin terus dia sampai masuk. Nah Bun Ai bilang sama Pak Suami, kalau ada rezeki, kalau diberikan kesempatan, kita bisa punya TK, Bun Ai pengen banget. Meskipun saat itu kita emang tinggal di kampung, sekarang juga masih di kampung sih. Ya cuman memang bener-bener kayak rumah di perkampungan. Bun Ai pengen menghadirkan TK dengan eksklusif gitu. Maksudnya dari tampilan anak-anak ya. Lihat ya, anak-anak di TK Bun Ai itu pakai alma mater, kemana-mana pakai alma mater, dan itu menjadi ciri khas kami. Di sini juga Bun Ai berusaha untuk jadi kayak rumah kedua. Pokoknya anak nangis itu cuma sampai gerbang, ibunya nggak boleh masuk. Bahkan setiap kegiatan pun ibunya nggak diksertakan kecuali kegiatan akhir tahun. Nah ini adalah rumah Bun Ai yang lama. Karena hari ini Bun Ai mau ngajak teman-teman untuk gimana sih caranya menyatukan visi misi tujuan keuangan kita sama pasangan. Karena itu yang paling susah ya. Jadi sebenarnya Bun Ai mau nampilin video, cuman ternyata video-videonya tuh udah terdelete karena HP Bun Ai sempat error. Nah ini rumah Bun Ai yang lama yang saat ini kita sewakan per tahun. Alhamdulillah ini tuh deket TK. Ini baby Agni waktu usia berapa ya? Usia setahun gitu. Jadi kalau ngomongin visi misi sebenarnya Bun Ai dan Pak Suami itu dari pola didik tentang keuangan yang berbeda. Kalau mamah Bun Ai itu cenderung yang kayak orang ngutang itu bener-bener nggak boleh kalau nggak terpaksa banget. Nah suami Bun Ai itu tipikal yang kalau bisa ngutang yang penting bisa bayar, kenapa gitu ya. Nah ini proses persiapan pindahan kami ya teman-teman, karena memang cuma 5 menitan dari rumah lama, itu jadi simpel banget pindahannya, sedikit-sedikit kita cicil. Sehingga tetangga tuh kayak kaget mau kemana pas kita pindahin barang-barang yang besar. Sama kayak rumah kedua ini, kita juga tadinya suami Bun Ai sih khususnya dia pengen KPR, tapi alhamdulillah setelah doa Bun Ai juga kita nggak jadi KPR. Nah ini kayak produk-produk endorse yang masuk. Jadi kalau teman-teman tanya kok bisa sih nuansanya hijau yang pertamanya ungu, sebenarnya itu karena memang waktu bikin rumah ini udah mulai banyak brand yang masuk. Itu juga menjadi salah satu sumber rezeki kami, sehingga kami alhamdulillah tidak jadi gitu ya untuk KPR. Dan alhamdulillah banget nggak jadi riba ya teman-teman. Itu benar-benar yang kami syukuri sampai detik ini pernikahan kami itu ke bank cuma nabung aja, benar-benar bersyukur. Nah sehingga alhamdulillah karena pencapaian yang memang Bun Ai tunjukkan, yang tadinya mungkin dia nggak percaya kalau nggak ngutang itu nggak bisa, ternyata bisa, sehingga membuat suami jauh lebih percaya lagi bahwa kekuatan doa, kekuatan pikiran itu benar-benar berpengaruh dalam keuangan kami. Kita karunia hidayahnya, kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahim antara Banjaran Pucung dengan Banjaran Residen. Iya bener kan? Coba yang dari Banjaran Pucung dada-dada dulu mungkin. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan, ditayem tuh. Oh dari Banjaran Residensi ya Bu ya, senyum-senyum. Saya tetangga ya, saya tetangga ya. Iya, ini tetangga. Laguna. Tabarakallah, segala salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman. Semoga
Kalau dibilang puas, kalau dibilang cukup, itu pasti manusia nggak ada puasnya. Tapi kami berusaha untuk mencapai target-target kami, tapi tidak lupa yang paling penting adalah kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan di saat ini. Nah ini anak-anak lagi sholat di rumah karena kebetulan cuaca di luar tuh hujan. Sama nih, kayak setiap akhir tahun nanti Bun Ai bakal spill sama teman-teman. Gimana kalau akhir tahun Bun Ai udah bikin kayak budgeting, terus kita butuh barang-barang tahunan tuh apa. Misalnya dia kayak butuh aku butuh celana nih, aku butuh kemeja, Bunda juga sama, daster aku udah pada lusuh nih gitu ya. Itu kita benar-benar diskusi untuk menentukan budget kebutuhan tahunan baik kami dan juga anak-anak. Nah selanjutnya kita tuh bakal nentuin gaya hidup yang mau kita ambil setahun ke depan. Misalnya Bunda ngasih ini kalau untuk bekal untuk makan sekian, menurut kamu kebanyakan nggak? Nah nanti dia bakal komen, boleh deh dikurangin komponen ini komponen itu. Nah setelah itu kita tuh nggak takut, kita jujur, kita jumlahin. Oh ternyata dari prediksi income tetap kita kurang nih, minus sekian. Berarti kita harus nyari sampingan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi Bun Ai ngerasa disupport banget ya. Beliau tahu banget kegiatan Bun Ai yang memang mencari ini karena tujuan kita tuh sama. Nah sama nih kayak akhir tahun, jujur kemarin tuh FYP kan di Instagram, di TikTok, terus di YouTube, yaitu alat bersih-bersih. Karena kebetulan suami Bun Ai sama Bun Ai tuh kayak sering lomba bersih-bersih. Kita sesuka itu ya. Apalagi semenjak kita ganti sama air pump, itu jadi kayak sering kuning banget di lantai-lantai khususnya kamar mandi. Berasa juga sih agak encok. Nah kebetulan kemarin FYP-nya itu di HP Pak Suami. Beliau kirimin tuh sama Bun Ai produk yang bisa ngebantuin kita untuk bersih-bersih. Tapi jujur aja ya, karena harganya menurut kami itu lumayan, kami memutuskan untuk nabung dulu. Percaya nggak percaya itu setiap hari kita kayak ngeliatin review orang tentang Notel cordless electric spin scrubber. Kita tuh bilang nih kayaknya alat harus punya, soalnya lumayan buat kita yang sering banget bersih-bersih. Apalagi boneka anaknya masih kecil-kecil, jadi kalau bersih-bersih tuh speednya harus cepet banget ya. Nah ini alhamdulillah di akhir tahun senang banget setelah ya beberapa kali FYP kita ngeliatin aja. Akhirnya tuh kita punya juga produk dari Notel. Nah ini yang pertama adalah small flat brush, dan di sini tuh fungsinya pas Bun Ai cobain nanti kita lihat deh ya, biar teman-teman penasaran. Nah ini ada white flat brush, dan di sini juga ada yang namanya round brush. Jadi kalau Bun Ai baca itu kan biasanya sikat elektrik itu cuma dikasih kayak 4. Nah ini kita dikasih 8. Dimana fungsinya tuh Masya Allah tabarakallah, ini ada microfiber sponge brush, juga dikasih channel brush, dan juga ada yellow sponge brush dan black sponge brush. Nah yang Bun Ai suka sama produk Notel ini, selain dia desainnya super estetik, flat banget, jadi nggak makan tempat, kita juga udah dikasih nih free untuk gantungin si Notel tersebut. Chargernya juga gampang banget, apalagi untuk tutup chargernya tuh dilindungi lagi sama penutup sehingga kita lebih nyaman lagi. Nah di sini tuh ada tombol yang kalau teman-teman pencet secara ringan, gak usah kencang-kencang, itu bisa ngatur sudutnya. Jadi dia bisa di-adjust sampai 4 sudut. Untuk 8 sikat ini memiliki fungsi masing-masing, yang teman-teman ini sesuai banget sama kebutuhan kita sebagai ibu rumah tangga. Mulai dari kayak bersihin kamar mandi, tembok-tembok, kaca mobil. Nah ini untuk pemasangannya juga super simple, tinggal ditempel dan dia kuat banget. Nah ini tuh langsung aja Bun Ai mau bersihin area kamar mandi, putarannya cukup kuat, kita nggak perlu tenaga ekstra. Dan ini bisa lihat perbedaannya ya, tadi yang baru Bun Ai taruh Invixal itu disikat-sikat nggak pakai sabun, udah langsung bersih banget. Suami Bun Ai karena emang ini FYP-nya di HP dia, sebenarnya ini produk yang dia rekomendasi ke Bun Ai. Yang Bun Ai pikir-pikir iya sih kayaknya butuh juga. Nah semenjak pakai air pump tuh kita emang kayak cepet banget kuning. Mungkin kalau dulu kita bisa nyikat kamar mandi seminggu sekali, kalau sekarang tuh kayak harus 2 hari 3 hari sekali. Ada yang sama gak sih kayak Bun Ai? Atau memang air pump di rumah Bun Ai aja ya yang kayak kurang bagus? Nah ini Pak Suami mau ganti dulu brushnya khusus untuk yang sela-sela. Itu lihat ya masih banyak yang kuning-kuning. Padahal kita tuh kemarin-kemarin nyikatnya udah effort banget tapi gak hilang. Dan ini luar biasanya langsung bersih, langsung rontok. Jadi Pak Suami tuh langsung kayak semangat, Bun keren banget ya. Ini kalau teman-teman dengerin dubbingnya Pak Suami
Itu tuh rame banget dia yang kayak ngomong, waduh ini keren banget ya, waduh ini kok ini bisa langsung rontok ya. Karena emang kemarin-kemarin tuh kita udah nyikat kenceng banget dan itu nggak rontok-rontok. Nah ini sikatnya tuh kan putarannya lumayan kuat, tapi dipegang tuh easy banget, gampang banget. Sehingga kita tuh kayak nggak perlu tenaga ekstra untuk gerakin si notel ini. Apalagi kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman, khususnya kamar mandi. Jujur, Bunda itu paling banget ngejaga kebersihan kamar mandi. Apalagi Bunda itu punya anak kecil, jadi kalau ngebersihin terlalu banyak sabun, itu kami takut banget licin sehingga mereka terjatuh. Kadang-kadang kayak baby Agni, Bima itu tiba-tiba ke kamar mandi, main air atau apapun itu. Kalau bekas kita bersihin dan harus menggunakan banyak sabun, wah mereka bisa jatuh sih. Dan ini langsung aja kita bersihin gak menggunakan sabun apapun. Tapi langsung bersih. Jadi ini bener-bener barang yang gak salah Pak Suami rekomendasiin sama Bun Ai, karena emang beliau tuh sebenarnya jarang banget rekomendasiin sebuah produk. Jadi ketika direkomendasiin terus Bun Ai lihat, wah ini emang cocok banget dan akan membantu sekali kami bersih-bersih di rumah. Nah ini lanjut aja, Bun Ai mau bersihin tembok kamar mandi. Nah buat teman-teman yang mau samaan atau yang mau tanya-tanya dulu, bisa langsung aja ke Instagram Notel ya. Nanti linknya ada Bun Ai taruh di description box. Nah Pak Suami sebenarnya udah merekomendasikan satu produk Notel lagi sama Bun Ai, tapi masih dalam proses kami menabung ya. Mudah-mudahan Allah segerakan. Nah ini untuk tembok-tembok juga Bun Ai gak menggunakan sabun sama sekali, tapi Masya Allah tabarakallah bersih banget. Ini lanjut Bun Ai mau bersihin kaca. Itu kalau ngeliat cemberut udah kayak aku gantian dong pengen nyobain, karena Pak Suami terus nih nyobain nih produk. Nah buat teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya dulu itu bisa langsung aja ke CS-nya, DM Instagramnya. Jadi teman-teman tuh bisa tahu nih kira-kira di rumah produk apa aja sih yang aku butuhin. Nah next Bun Ai bakal ngajak nih buat teman-teman ngelihat Bun Ai ngebersihin kompor gas pakai si produk Notel ini. Termasuk kemarin tuh Bun Ai udah sempat bersihin kayak laba-laba lah di area-area atas dindingnya Bun Ai menggunakan si Notel ini. Dan alhamdulillah memang untuk semua produk yang ada di rumah Bun Ai, kita kalau mau beli apapun itu selalu berdiskusi. Sama kayak Notel ini juga bukan yang Bun Ai tipikal, oh mau beli langsung beli, enggak ya. Begitu Pak Suami rekomendasiin, Bun Ai lihat dulu fungsinya dan alhamdulillah ini benar-benar membantu kita. Enaknya lagi Notel tuh bisa berdiri tanpa harus ada sandaran ya kan. Jadi kalau sikat elektrik lainnya begitu kita lagi buru-buru lah bahasanya, mau kita taruh harus bersandar di dinding. Kalau Notel ini enggak. Dia berdiri kokoh tanpa harus ada sandaran. Nah di sini teman-teman cara ngecasnya juga gampang banget, tinggal dibuka untuk kabel chargernya, terus dicas nanti lampu indikatornya tuh nyala. Alhamdulillah karena kita selalu berdiskusi dengan apa yang kita butuhin, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan tahunan, termasuk alat ini juga, sehingga begitu nyampe kita tuh nggak dikatain boros atau nggak dikatain buang-buang uang, karena memang kita membeli sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah lupa hemat itu bukan mencari yang paling murah tapi yang paling efektif dan efisien. Nah ini alhamdulillah Bun Ai udah selesai bikin budgeting untuk 2024. Lihat ya di sini bahkan untuk THR aja Bun Ai udah rinci tuh siapa aja nanti yang dapat. Untuk dana THR-nya, angpau-angpaunya, kebutuhan THR kita, terus kebutuhan tahunan, dana tahunan yang kita butuhin, ini udah Bun Ai rinci semuanya. Jadi sebenarnya kita ada rencana untuk melunasi kayak iuran itu 1 tahun ke depan. Tapi insya Allah kita lihat lagi nanti untuk rezekinya. Nah untuk budgeting yang tadi Bun Ai bilang juga udah ngobrol sama Pak Suami. Sehingga kita tahu nanti yang berapa yang minus dan berapa income sampingan yang harus kita usahakan. Ayo teman-teman yang masih susah untuk membuka diskusi sama Pak Suami, dicoba terus aja dengan cara yang berbeda-beda. Sambil mindsetnya diubah, pikirannya diubah, doakan suaminya agar lebih lembut hatinya, sehingga tujuan keuangan kita makin hari itu akan makin mudah kita jalankan. Misalnya contoh nih teman-teman yang punya gitu ya rencana untuk investasi lagi kayak Bun Ai ini, di sini ada tulisan rumah. Bun Ai itu bikin tabel-tabel berapa jumlah tabungan yang harus kita sisihkan, berapa income yang harus kita usahakan, sehingga itu akan membuat kita jauh lebih bersemangat lagi. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.